Oke, ini udah aku record ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sesuai dengan tugas yang dikasih sama Pak Laurel hari ini, kita itu disuruh diskusi juga tentang tugas kita instruksi 3, yaitu mahasiswa mengkaji dengan menerapkan pendekatan normatif terhadap naskah konstitusi RIS. Nah, kemarin juga, bukan kemarin, tapi tadi, aku itu udah bilang sama kalian semua untuk cari sumber dan juga untuk ngebikin tugas ini sesuai kayak yang Pak Laurel kasih, yang udah aku share juga PDF yang dikirim sama Pak Laurel ke grup. Nah, jadi ini tuh tugas resume yang aku punya. Nah, ini konstitusi RIS. Jadi, yang pertama kali, aku bakal jelasin punya aku dulu ya, nanti ada bagian kalian yang nge-share punya kalian sendiri. Jadi, yang pertama, konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai. Nah, kemudian itu yang paling, sebenarnya yang paling di highlight di ini aku, resume aku itu ini, dalam mendirikan sebuah negara, sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya wilayah tertentu, rakyat, dan pemerintahan yang diakui. Terus, ya seperti yang kita tahu sebenarnya yang pertama kali Indonesia punya itu kan UUD 1945, tapi itu diubah. Diubahnya itu pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, itu dikarenakan sebagai bentuk dari rasa ketidakpuasan bangsa Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, ada kontak senjata agresi yang dilakukan oleh Belanda di tahun 1947 dan 1948 dengan tujuan untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal. Nah, tujuan Belanda untuk membentuk negara Indonesia menjadi negara federal itu agar mudah dikuasai kembali oleh Belanda, agar dapat dijajah kembali dan dihak miliki oleh Belanda. Kemudian, akhirnya Belanda juga mensepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dengan menghasilkan tiga buah persetujuan antara lain. Pertama itu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat atau yang kita ketahui itu arti RIS. Kemudian penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ini bentar. Bentar guys. Nah, kemudian didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Jadi, maksudnya itu antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda tadi itu saling berkaitan. Nah, itu salah satu tujuan Belanda kenapa dia pengen negara Indonesia itu diganti jadi negara yang federal. Nah, gitu guys. Terus, habis ini yang ngejelasin siapa? Halo. Oke, aku ya. Oke, Elizabeth. saya. Nah, bentar ya, Bet. Aku ganti dulu ininya. Jadi yang punya Oke. Elizabeth. Punya. Nih. Gimana guys? Sudah ini belum? Udah masuk? Udah. Udah. Nih, Elizabeth. Mulai dari sini ya, Bet ya. Ya, baiklah. Terima kasih buat moderator telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Di sini saya akan membahas mengenai konstitusi RIS. Ya, yang seperti tadi teman kita katakan, Andi, bahwa pertama kali konstitusi RIS ini diakui itu pada tanggal 27 Desember 1949 setelah terjadinya yaitu konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, konferensi meja bundar ini menghadirkan tiga pihak, yaitu Republik Indonesia sendiri, BFO, dan Belanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah konstitusi Republik Indonesia Serikat. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Namun, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu, dengan tujuan untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dari itu, sebelum terjadinya konferensi meja bundar, ada beberapa konferensi yang telah dilalui, seperti konferensi Malino pada tanggal 16 Juli 1946. Hasilnya bisa teman-teman baca sendiri. Yang kedua, perjanjian Linggarjati. Yang ketiga, perjanjian Renville. Yang keempat, perundingan Royan-Royen. Yang kelima, konferensi Inter-Indonesia. Dan yang keenam, konferensi meja bundar. Nah, di konferensi meja bundar ini, hasil-hasil yang dapat kita baca adalah kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS.
Yang kedua, penyerahan kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang akan dipakai oleh Ratu Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS. Dan yang keenam, tentara kerajaan Belanda akan selekas mungkin ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggota yang diperlukan akan dimasukkan dan di kesatuan-kesatuan TNI. Nah, teman-teman, RIS ini menciptakan beberapa negara-negara bagian seperti Negara Republik Indonesia, yang kedua Negara Indonesia Timur, tiga Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta, yang keempat Negara Jawa Timur, yang kelima Negara Madura, keenam Negara Sumatera Timur, dan yang ketujuh Negara Sumatera Selatan, seperti pembagian-pembagiannya bisa teman-teman baca. Nah, setelah berbicara mengenai konstitusi RIS ini, kita tidak boleh meninggalkan yaitu apa yang dimaksud sih pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang memfokuskan kajiannya terhadap bagaimana memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat-seperangkat asas hukum, norma hukum, dan aturan-aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Mungkin cukup, bisa teman-teman tambahkan? Kalau dari aku ini, aku paling menyimpulkan aja. Kalau mungkin dari aku ya, kalau aku sih dari yang teman-teman tadi udah jelasin, mau ngambil kesimpulan intinya aja bahwa di dalam naskah konstitusi RIS itu yang udah disusun waktu dibentuk panitia itu ada beberapa yang menurut aku tuh berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dari awal merdeka itu tuh pakai undang-undang itu. Setelah berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, berubah pula konstitusinya. Dan itu aku simpulin ada sekitar 3 kesimpulan. Bahwa di dalam konstitusi RIS terdapat bab mengenai negara bagian. Yang tadi dari 3 bagian yang mana dalam Undang-Undang 1945 tidak terdapat bab dan pasal mengenai negara-negara bagian. Kalau di RIS itu ada, tapi di Undang-Undang 1945 itu nggak ada bab mengenai negara-negara bagian. Lalu di bab ketiga itu terdapat perlengkapan RIS, yang tadi dari pemerintah, Senat, DPR, Mahkamah Agung, serta Dewan Pengawas Keuangan. Kalau dilihat dari Undang-Undang 1945 yang sekarang ini, sudah tidak ada lagi namanya perlengkapan. Namun, MA masih terdapat di Undang-Undang 1945. Lalu yang ketiga itu di bab keempat itu, di konstitusi RIS terdapat pengurusan keuangan federal, anggaran, pertanggungjawaban, serta gaji. Namun di dalam Undang-Undang 1945 yang sekarang ini tidak ada lagi mengenai pengurusan keuangan federal, dikarenakan bentuk negara Indonesia yang berbentuk republik. Selain itu juga Undang-Undang 1945 hanya mengatur mengenai hak keuangan yang terdapat di pasal 23, 23A sampai D dan 7 ayat. Aku rasa dari aku sih cuma itu aja sih kalau dari aku yang aku simpulkan menggunakan pendekatan normatif dari konstitusi RIS. Oke, jadi kita juga udah dapat dari tadi apa sih namanya dari resume yang punya aku itu udah dapat awalannya, terus dilengkapin juga sama Elizabeth yang masalah sebelum konferensi tadi kan masih ada di atas-atas itu yang Linggarjati dan sebagainya itu. Terus dari Sania juga Ya. mungkin kita bakal ngambil perbedaan ini ya San ya. Gak apa-apa kan kita ambil ini untuk dimasukin ke resume? Gak apa-apa. Nah, terus dari teman-teman yang lain, apa ada masukan atau tambahan lagi biar bisa dimasukin ke dalam resume ini yang bakal dikumpulin?
Nah, Iya, jadi siap, kan siap. kan kita udah dapat yang 3 itu ya. Kayaknya menurut kalian udah cukup belum kalau untuk kita masukin ke resume? Atau ada tambahan dari yang lain? Dik, Kalau dari aku Cukup cukup, Di. Ya, Ada tambahan mungkin? ada yang mau kayaknya ngasih kalau tambahan? dari aku sekilas yang udah aku dengar dari kalian tadi itu, menurut Mm-mm. aku pembahasan yang sudah ada ini sudah cukup menyentuh substansi tentang apa itu pendekatan normatif dan bagaimana kita mengkaji undang-undang atau konstitusi RIS itu melalui pendekatan normatif dari apa perbedaan yang disajikan oleh Sania tadi. Menurut aku itu sudah cukup, udah ada benang merahnya, udah dapat kita gitu. Menurut aku Ya gitu. udah. Ya udah, artinya kita dari 3 resume itu udah cukup ya. Jadi yang lain kalau Anda kan mau tambahan atau mau nambahin nanti bisa langsung ke WA aja biar langsung aku masukin ke resume. Oke. Siap. Terus kalian juga kalau yang udah dapat referensi jurnal dan lain sebagainya itu bisa juga dikirim ke aku biar nanti aku masukin ke dalam sumber referensi. Oke. Tugas pribadi. Jangan lupa tugas mandirinya diselesain ya guys ya. Oke. Oke.